Jadi seperti yang disampaikan oleh Albertus Gad, kita mulai dari situasi gereja lokal kita ya, teman-teman. Gereja lokal yang kalian temui itu terutama terkait dengan umat yang sakit bagaimana ya. Jadi itu yang melatar belakangi ya desain Ekaristi untuk orang sakit kita ya. Jadi bukan terutama kita berawal dari pesannya Paus Fransiskus bahkan, karena kalau gitu nanti jadi teologi atau liturgi yang kita kembangkan jadi liturgi yang tekstual banget ya. Tidak, kita mulai dari konteks. Jadi pengalaman kamu ya atau observasi kamu terhadap orang sakit, misalnya tadi Albertus Gad ya, mereka ini yang kalau dalam bahasa kitab suci adalah datanglah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka nanti mungkin itu bisa menjadi bacaan Injilnya. Lalu perlu dicari ya bacaan pertamanya yang cocok, misalnya ya apakah Allah sebagai yang meringankan beban atau Allah yang menyembuhkan, atau kalau kita mau temanya mendapatkan penekanan dalam Injil, lalu juga mungkin pengalaman orang yang sakit ya di dalam kitab suci. Seperti itu ya. Lalu lagu-lagunya di sekitar itu juga ya, Albertus Gad. Orang yang letih ya, yang butuh dukungan. Nah, kira-kira lagu-lagunya ada tidak ya? Di dalam Mada Bakti, Puji Syukur, atau buku-buku musik lainnya yang tersedia di gereja. Dan kita bersyukur ya, terutama kepada Mbak Susan Wojcicki ya, yaitu CEO-nya. Selamat siang, rekan-rekan. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar liturgi. Untuk 3 pertemuan terakhir, kita akan mulai praktek berliturgi, dan ini akan menjadi tugas akhir kalian untuk ujian akhir semester. Kita akan mulai membicarakannya siang hari ini. Nah, saya sekarang meminta kalian untuk menyiapkan beberapa teks yang sudah saya bagikan ke grup, yaitu pesan Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Sedunia 2018 sampai 2022. Silahkan kalian buka semua filenya. Dan sambil menunggu kalian untuk membuka file, kita akan memasuki pembicaraan tentang liturgi Hari Orang Sakit Sedunia. Ini akan menjadi tugas untuk ujian akhir semester kalian. Jadi saya akan meminta kalian untuk menyusun liturgi untuk perayaan Hari Orang Sakit Sedunia. Materi utamanya dari pesan Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Sedunia 2018 sampai 2022. Silahkan kalian baca-baca, pilih-pilih kira-kira dari semua yang ada di sana, mana yang paling menarik pesan buat kalian. Ku jalani hidup ini lewat kita turun dan lautan, ku terjang badai tahan. Tak ku rasa menderita walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dekat, dalam hidupku selalu ku dekat. Panggilan hidupku, ku tahu ya Tuhan,
padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Oke, masih dalam suasana Minggu Panggilan ya. Saya ikut promosi untuk para bruder, para suster ya. Romo, ya, siapa tahu kalian tertarik menjalani hidup sebahagia saya seperti ini. Apa kalian nggak pengen seperti saya ya? Karena kan syaratnya cuman sedikit ya teman-teman, terutama yang pengen jadi Romo cuman 2 aja, yaitu cakep dan cakep ya. Kalau kalian memenuhi 2 kriteria itu, kalian boleh mengikuti jalan saya. Oke, rekan-rekan, kita akan punya perhatian pada 2 tema ya. Yang pertama adalah orang sakit, yang kedua adalah orang muda. Maka dalam 3 minggu terakhir ini kita akan mencoba mendesain ekaristi untuk orang sakit, itu yang akan menjadi UAS kalian. Dan nanti bonusnya kita akan bicara juga, karena saya kira sebagian dari kalian nanti akan memasuki panggilan sebagai guru agama. Kemungkinan kalian diminta jadi tim liturgi di sekolah kalian. Maka kita ingin mencoba mendesain ya ekaristi terutama untuk anak-anak sekolah. Nah, kita punya harapan nanti bahkan para guru agama tidak sibuk sendiri ya, tapi juga membaktikan diri di paroki sebagai tim liturgi lah, kalau tidak mau jadi ketua tim liturgi di paroki ya. Maka kita mau latihan untuk ini. Nah, sekarang silahkan lihat Hari Orang Sakit Sedunia 2018 sampai 2022. Kira-kira kalian tertarik ngambil tema yang mana? Kita mulai aja dari ini dia, Mbak Francisca dan Mbak Elizabeth Dwi. Kira-kira tema tahun berapa yang menarik? Silahkan siapapun, Mbak Francisca atau Mbak Elsa. Kalau dari saya masih belum baca sih, Mo. Aduh, padahal sudah tak dengerin lagu biar baca ya. Silahkan dibaca-baca ya guys. Dan kalau kalian nanti membaca pesan Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Sedunia, di belakangnya itu sudah ada liturgi. Contoh liturginya. Nah, kita mau mengotak-atik ya. Karena setelah saya baca-baca, misalnya tahun 2022, kok misalnya nggak terlalu menarik ya. Padahal pesannya menarik itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita akan lihat spirit dari pesan Paus Fransiskus, lalu kita berkreasi
dengan ekaristinya. Nah, nanti saya minta, jadi nanti tugasnya adalah membuat buklet ekaristi dari awal sampai akhir, dari pra-ekaristi sampai ekaristinya selesai. Lalu bentuknya buklet ya teman-teman, bukan paper. Nah, pressure point-nya ada di mana? Menurut Chef Renata, Chef Juna, dan juga Chef Arnold. Nah, pressure point-nya itu ada di lagu-lagu untuk ekaristi orang sakit itu tidak banyak di Madah Bakti maupun Puji Syukur. Maka kalian saya persilahkan untuk meminjam lagu-lagu rohani yang populer ya, yang tersedia. Ini teman-teman Kristen punya banyak banget. Yang Katolik kok nggak pada memproduksi lagu ya? Gimana sih PML? Jangan omong keras-keras ya teman-teman, karena PML tetangga kita ya. Volumenya dikecilin dikit ya teman-teman, biar teman-teman PML tidak mendengar suara saya ya. Dan tidak perlu kalian meskipun di kampus ngetok-ngetok pintu PML ya. Romo Prir, Anda sedang dirasani oleh Romo Andalas ya. Nah, jangan ya guys, Romo Prir sudah sepuh ya, jadi kita harus menjaga spirit PML ya. Oke, jadi pressure point-nya pertama adalah lagu untuk orang sakit, lagu yang didedikasikan untuk orang sakit itu harus dicari di luar Madah Bakti dan Puji Syukur. Yang bisa kalian ambil dari Madah Bakti dan Puji Syukur, silahkan dimanfaatkan kalau cocok. Yang kedua, Hari Orang Sakit Sedunia seringkali diselenggarakan pada hari Minggu, sehingga kadang-kadang ada konflik bacaan ya teman-teman, bahwa pesan Hari Orang Sakit Sedunia itu tidak selalu cocok dengan bacaan hari Minggu. Maka teks ekaristi yang kalian susun itu harinya bebas, tidak harus hari Minggu ya. Jadi kalian bisa melihat liturgi yang ada itu, kalau bacaannya tidak cocok, tidak perlu dipakai, tapi kalian cari sendiri yang lebih cocok. Mazmur tanggapannya juga cari yang tentang orang sakit di sekitar tema penyembuhan. Injilnya juga dicari di perikop yang cocok. Misalnya tahun 2022 yang saya lihat bacaan pertama hubungannya apa sih dengan tema Hari Orang Sakit Sedunia 2022 ya? Nggak nyambung menurut saya ya. Nah, maka silakan kalian berkreasi ya guys. Oke, lalu pressure point yang lain adalah, nah biar kalian nggak kebanyakan, kita dengerin dulu ya salah satu lagu bertema penyembuhan. Sambil belajar dari Mbak Francisca, baca-baca dulu pesannya ya. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Kalau kalian couples-an ya di ruang Zoom ini ya, Mbak Elsa bisa memberitahu ini loh tema 2021. Mbak Francisca ya, Mbak Francisca bisa memberitahu Mbak Elsa ya. Mbak Elsa ini tak beritahu ini tema 2019 ya. Silahkan saling membantu guys. Sambil kita mencoba mengeksplorasi lagu-lagu apa sih yang tersedia yang Romo Andalas pilih sebagai lagu-lagu yang mungkin bisa kalian pakai. Seberapa besar persoalan yang kita hadapi besar dari semuanya itu. Amin. Ada amin saudari dan saudara? Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata.
di dalam hidupku. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Upahmu besar di surga, Mbak Patricia Juliani ya. Oke, teman-teman, sebentar ya. Oke. Itu ya, jadi mungkin nanti untuk Yehuda, kalau kamu memilih itu, mungkin ada lagu bertema Maria ya, yang perlu kamu inklusikan di dalam desain Ekaristi untuk orang sakit yang kamu punya ya. Oke, teman-teman, sambil saya menarik nafas ya, biar agak lebih nyaman ya. Kita dengarkan musik dulu ya, biar kesabaran saya kembali. Terima kasih Tuhan. Ada banyak sekali lagu rohani ya, terutama Kasih-Mu Bapa, jiwaku spirit kita terutama adalah spirit ekumenisme ya, teman-teman. Jadi kita melihat ciptaan saudara-saudari kita yang Kristen secara lebih positif. Kita tidak menempatkan dalam kontras dengan lagu-lagu rohani, bahkan lagu-lagu liturgi Katolik. Karena kalau sikap kita negatif ya, kita akan kekurangan sekali ya lagu untuk kepentingan liturgi untuk orang sakit. Hatiku Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti. Oke, pressure point yang lain adalah durasi ekaristinya 1 jam. Jadi ketika nanti kalian menyusun teks ekaristi, pastikan tidak berkepanjangan ya guys. Ekaristinya tidak bertele-tele. Maka nanti silakan dihitung-hitung, terutama dengan teks yang perlu dibaca, lalu dengan lagu yang perlu dinyanyikan, ya. Apakah semua bait perlu dinyanyikan atau bait tertentu saja ya? Kalau ada ayat-ayat misalnya Mazmur Tanggapan itu ada 4 bait ya, apakah perlu dinyanyikan semua? Durasi ini menjadi penting ya, terutama di dalam kita jangan ini ya teman-teman ya, masa diminta misa agak lama dikit aja nggak mau ya. Umat itu bukannya nggak mau ya teman-teman, tetapi seringkali waktunya yang tidak tersedia. Jadi dalam spirit itu ya kita mendesain ekaristinya tidak lama-lama ya. Saya biasanya kalau diminta ekaristi saya juga tanya ya, kalian mau misalnya kalau ekaristi malam ya jam 7, kalian mau makan jam berapa? Misalnya 8:30 kemalaman nggak makan malam ya. Kalau misalnya kemalaman ya udah kita misalnya 1 jam aja ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 pas itu udah selesai ya. Karena kalau 8:30 nanti umat mulai cemberut ya. Nah, sudah lewat jam makannya ya. Apalagi yang diet ya. Untuk para perempuan mungkin makan setelah jam 8 itu harus dihindari ya. Agar tidak menimbulkan obesitas ya. Jadi ekaristi kita sesuaikan. Lalu yang penting bukan obesitas ya guys, tetapi pernah ada sebuah penelitian terutama yang melibatkan teman-teman psikologi dan bidang lain ya. Waktu itu kerjasama juga dengan Atmajaya Yogyakarta, sebuah penelitian yang terutama didesain untuk ekaristi di Kota Baru. Waktu itu pertanyaannya adalah, sebentar ya, saya masih ngecek pada Mbak Octavia, yaitu seberapa lama umat itu dapat mengikuti ekaristi secara khusyuk. Ternyata tidak tanpa batas ya teman-teman. Menurut survei terhadap umat yang mungkin perlu kita lakukan lagi ya, yaitu dalam ekaristi 1 jam itu kusyuknya mentok 40 menit ya, setelah itu sudah buyar konsentrasinya. Maka berdasarkan batas psikologis ya, umat itu bisa mengikuti secara hening, kusyuk, tidak mulai lihat jamnya. Terutama kalau homili itu umat senang sekali lihat jam ya. Romonya ini kok nggak selesai-selesai padahal mulainya sudah lama ya. Nah, maka ekaristi ini kita desain 1 jam ya, teman-teman. Lalu pesan romonya menurut Paus Fransiskus paling bagus itu 6 menit saja. Ya. Di Amerika sudah mulai ya, di negara-negara yang lebih maju homili itu nggak panjang-panjang banget. Di Indonesia kadang-kadang romonya semangat sampai lupa waktunya berhenti ya, teman-teman ya. Ada yang sampai khotbah itu 45 menit ya. Dan merasa kok kurang waktunya ya. Nah, kita tidak mendesain ekaristi sepanjang itu ya, teman-teman. Karena batas psikologisnya kurang lebih ya, mungkin bahkan sekarang menjadi lebih pendek. Maka ekaristinya didesain 1 jam. Lalu, nah ini yang saya lihat juga pada teks. Ya, mari kita lihat teksnya ya. Tahun 2021
22. Oke, mari kita lihat. Saya akan coba lihat teman-teman di bagian liturginya ya, perayaan Ekaristinya. Menurut saya, setelah saya baca-baca ya, ini seperti paper ya, yang diserahkan pada dosen. Misalnya pengantarnya ini ya. Termasuk ketika romonya memberikan pengantar waktu Ekaristi ya. Buat saya ini juga masih bahasa yang sangat diktat. Maka saya pengen bahwa teks Ekaristi ini lebih kuat selebrasinya, perayaannya daripada upacaranya. Seperti kita ketahui ya, teman-teman, pada awal kita berbicara tentang liturgi, karena liturgi Katolik itu kena pengaruh yang sangat kuat, terutama dari budaya Roma, yang sangat senang dengan upacara, maka kadang-kadang suasana upacara itu terlalu kuat di dalam Ekaristi kita. Nah, kita perlu mengembalikan Ekaristi sebagai celebration, sebagai perayaan. Maka sapaan-sapaannya itu jangan sapaan diktat ya, teman-teman. Tapi sapaan yang lebih koloquial. Koloquial itu bahasa lisan ya, teman-teman ya. Jadi meskipun nanti ditulis dalam teks, tapi bahasanya harus lebih ramah. Dan ini kadang-kadang juga saya temukan kalau ikut Ekaristi di pendidikan ya. Ini pengantarnya itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk para dosen. Karena kadang-kadang gila ya. Mahasiswa-mahasiswa pendidikan itu betul-betul teolog-teolog yang kampiun ya. Saya nggak yakin ya kalian mengerti yang kalian bacakan itu ya. Wong saya aja yang sekolah teologi tinggi-tinggi aja kadang-kadang nggak ngerti ya. Sebenarnya maunya apa sih dengan pengantar-pengantar itu. Nah, yang mau kita sapa adalah umat yang seringkali sangat beragam pengetahuannya, literasinya, maka bahasanya perlu teman-teman sedekat mungkin menunjukkan kehadiran kita ya, jangan berjarak, apalagi jauh, apalagi nggak nyambung ya bahasanya. Maka nanti akan saya cek pengantar Ekaristinya, lalu homilinya kalian tidak perlu menulis A sampai Z ya guys, tetapi intinya saja, 1 paragraf, 2 paragraf sudah cukup. Lalu doa umatnya, karena ini untuk kepentingan orang sakit ya, maka rumus yang biasanya kita gunakan untuk hari Minggu tidak harus kita pakai semua ya. Misalnya kita tidak perlu berdoa untuk para pemimpin bangsa ya. Misalnya kalau kalian mau menyebut untuk Paus Fransiskus boleh ya, terutama dalam pemulihan kesehatannya ya. Paus Fransiskus kan menderita ini ya, ligamennya atau hamstringnya itu harus mendapatkan perawatan sehingga beliau harus duduk di kursi roda ya. Nah, beliau boleh kita doakan tapi dalam rangka kesehatan ya. Tetapi kalau misalnya tidak dalam rangka itu, doa untuk Paus Fransiskus dihilangkan dulu aja ya. Kita fokus pada mereka yang sakit, yang ada di gereja setempat kita. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu? Ya, Mbak Susana dan Mbak Lisa, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum, Romo. Belum? Ya. Ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Karena kita akan mulai ya hari ini. Jadi kuliahnya akan saya selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Agar kalian mulai kerja ya. Dan minggu depan saya akan tagih pada kalian. Sudah sampai mana ya? Tidak harus selesai minggu depan, tapi kalian sudah membuat progres ya. Saya akan menagih setiap minggu, sehingga kalian tidak mengerjakannya sehari semalam. Ya. Oke,
Kita cari dulu teman-teman kalian yang tidak ini ya, tidak ada kameranya ya. Mbak Natalia Dini, ada pertanyaan Mbak? Belum ngomong. Oke, Mbak bertanya Mbak. Kalau kamu nggak bertanya kan saya bingung ya, mau ngomong apa lagi ya. Oke, sambil menunggu dari kalian ya, mari kita jeda sambil kita melihat-lihat. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara dari segalanya. Ku ingin mengenal itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Thank you, Lord. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya, memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkau yang terbaik, Tuhan. Oke. Lalu bagian lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa Ekaristi ini diselenggarakan secara hibrid ya. Jadi akan ada umat yang hadir, dan di dalam panduan liturgi terutama kita perlu memperhatikan umat terutama yang karena difabilitasnya atau sakitnya itu tidak dapat hadir di gereja. Maka meskipun nanti kuliah kita semester yang akan datang akan full luring ya teman-teman, tetapi dalam Ekaristi ini baik luring maupun daring akan kita gunakan bareng-bareng ya. Terutama untuk menyapa teman-teman yang secara lokalitas jauh, seringkali juga karena keterbatasan fisiknya tidak bisa kita paksa untuk hadir, bahkan untuk intensi orang sakit ya teman-teman. Lalu akan ada juga teman-teman pemberkatan untuk orang sakit ya setelah komuni. Karena ini akan menunjukkan gereja yang mengenal bau dombanya dan tetap mendekat ya. Kalau kalian melihat
Banyak foto Paus Fransiskus yang menarik buat saya itu setiap kali dia menyapa, memberikan doa, terutama untuk para pasien ya, yang biasanya ditaruh di depan ketika audiensi, dan ada banyak percakapan yang menarik ya. Lalu sebelum Ekaristi, karena durasinya 1 jam, ya ada kesempatan untuk pra-Ekaristi atau kesempatan setelah Ekaristi ya. Nah, nanti kalian silahkan lihat di YouTube sejak tahun 2018 sampai 2022 ini ada banyak Ekaristi untuk orang sakit. Coba kalian lihat dari Ekaristi yang ada itu kira-kira poin-poin apa ya yang menarik atau kurang menarik sehingga harus kita perbaiki. Jadi kita menempatkan diri sebagai tim animasi di liturgi ya. Kalian akan sering berperan di sini ya, teman-teman. Jadi nanti menghubungkan antara pesan Paus Fransiskus, ini kan tidak, pesan Paus Fransiskus itu seringkali sangat universal ya, teman-teman. Sementara konteks lokal itu apa ya, perlu kita perhitungkan ya, sehingga pesan itu sampai kepada umat. Dan tidak cukup di copy paste ya. Seringkali kita harus apa ya, menganimasinya sehingga pesan yang bagus itu sampai kepada umat kita. Nah, di kuliah-kuliah teologi, terutama kalau kalian punya teman-teman frater atau bruder di Fakultas Teologi, biasanya mata kuliah ini, nama mata kuliahnya ya adalah Celebration Style. Semester yang lalu ya, Romo Tommy itu bisa mengajar kalian juga celebration style. Semester ini saya mengajarkan sesuatu yang agak lain ya, teman-teman, lebih mendorong kalian untuk memiliki kerangka berpikir yang baik ya, sehingga nanti kita bisa mendesain Ekaristi dengan macam-macam tema ya, karena kita mulai tahu ya dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan orang muda, orang sakit, lansia, dan kelompok-kelompok yang mau kita sapa ya, juga keluarga di dalam gereja kita. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu teman-teman? Jadi nanti kalian akan bekerja masing-masing ya. Dan karena kalian berangkat dari konteks gereja setempat kalian ya, kalau ada tugas yang plagiat ya, itu tidak terampuni dosanya. Itu seperti dosa menghujat Roh Kudus ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengcopy paste ya. Oke, sambil menunggu kalau kalian ada pertanyaan dari gagasan-gagasan itu, kita akan menyusun sebuah teks liturgi yang mudah-mudahan kontekstual ya, menjawab kebutuhan umat, terutama mereka yang sakit. Nah, kalian tentu boleh menyertakan ya lagu-lagu rohani. Lalu kalau ada tautan YouTube beda penyanyi, maka silahkan nanti di bawah tautannya ya, dari link YouTube yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara nanti teksnya diharapkan ya, tidak terutama teks itu ditulis untuk saya ya, teolog, dosen liturgi, tetapi terutama untuk mitra kalian ya di tim liturgi yang barangkali sangat beragam literasinya dalam liturgi.
harapannya bahasa kalian itu dimengerti ya, untuk kelompok yang lebih berat. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Oke, teman-teman, catatan lainnya adalah kalian menggunakan TPE yang baru ya. Jadi sekalian latihan, buka-buka TPE yang baru. Ada beberapa materi yang mungkin kalian bisa gunakan ya dari TPE yang baru, misalnya rumusan tobat. Itu ada beberapa alternatif yang ada di situ. Kalian lihat apakah ada kecocokan dengan tema kalian. Kalau tidak ada yang cocok, berarti kamu menciptakan sendiri ya. Merumuskan sendiri, itu seringkali kami lakukan di Gereja Kota Baru ketika saya aktif di sana sebagai ahli ya, yang membaca teks liturgi yang disusun oleh tim liturgi yang ada di sana. Jadi seringkali jadi kita jangan memaksa hubungan ya. Kalau tidak ada hubungannya ya hubungan itu harus diciptakan. Berarti berdasarkan tema yang kalian pilih, misalnya rumusan tobat yang paling sesuai seperti apa ya. Itu. Jadi silakan menggunakan TPE yang baru di dalam teks ini ya. Yang belum punya ya silahkan beli ya. Bukan TPE-nya ya, tapi buku umat aja ya. Itu di sini sudah agak banyak ya. Nah, kecuali kalian memang bercita-cita jadi romo ya. Saya mau beli TPE-nya dulu, siapa tahu nanti saya memimpin Ekaristi ya. Nah, itu juga boleh ya. Oke, itu beberapa hal yang menurut saya sangat mendasar untuk penyusunan teks Ekaristi untuk Hari Orang Sakit Sedunia. Apakah ada pertanyaan yang perlu saya jawab sehingga kalian tidak bingung mau mulai dari mana? Ya. Sudah jelas semua? Jadi Ekaristi yang kita bayangkan ini adalah Ekaristi dengan intensi mohon kesembuhan untuk mereka yang sakit di paroki kita. Ya, kita tidak secara khusus akan menyelenggarakan Ekaristi penyembuhan, ya. Tetapi Ekaristi penyembuhan itu dapat dilakukan ya teman-teman, terutama kalau ada terutama pelayan tertahbis ya dengan kelompoknya. Nah, ini mungkin tidak semua paroki memiliki keistimewaan ya, kemewahan untuk menyelenggarakan Ekaristi semacam itu.
Jadi ini Romo siapapun yang tidak harus punya daya penyembuhan atau karisma penyembuhan ya, kayak Romo Andalas ini nggak bisa ya. Saya nggak punya karisma penyembuhan, tapi saya tetap bisa ya menyapa mereka yang sakit tanpa harus menjamah lalu membuat mukjizat penyembuhan ya. Oke, lalu catatan lain adalah ini terutama godaan kor besar ya, seperti kor paduan suara, Pratnya Widya ya. Yaitu silahkan menyesuaikan dengan situasi umat di dalam pemilihan lagu ya. Mungkin kalau Matthew ya di Keuskupan Agung Bandung misalnya yang kamu bayangkan Ekaristi itu akan diserahkan di sana, mungkin umat di Katedral Bandung itu nyaman-nyaman saja ya kalau misalnya disisipkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris ya. Nah, untuk paroki lokal kalian harus lebih diskresi ya, teman-teman ya. Kor Pratnya Widya itu senangnya lagu bahasa Inggris, Romo. Pokoknya semuanya bahasa Inggris ya. Please don't do it ya. Kita perlu menyesuaikan dengan situasi umat ya. Kalau umat kita itu kebanyakan dasteran dan sarungan ya, teman-teman, mungkin lagu-lagu liturgi yang semuanya bahasa Inggris agak kurang cocok ya, teman-teman. Paling-paling kita perlu menjaga proporsionalitas ya dalam bahasanya. Jadi silahkan lagu-lagu yang tersedia di YouTube itu banyak sekali. Kita perlu memilih mana lagu yang sesuai ya untuk kepentingan liturgi kita. Oke, saya akan menampilkan lagu terakhir yang saya pilih. Setelah itu saya akan memberikan closing statement kepada kalian. Sambil menunggu kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dari akhir semester kalian. Tuhan, semua dapat Kau lakukan, lihat mustahil bagiku, itu sangat bagimu, tak terbatas kuasa. Semua dapat Kau lakukan, apa yang Kau lihat mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Oh, Engkau ajaib. Di saat
Wah sembuhkan मुझे सारी दुनिया bukan hanya kekuatan ketika ku berdoa mujizat itu nyata ketika ku percaya ketika ku berdoa mujizat. Oke, catatan terakhir saya adalah tugas ini terutama lebih saya menekankan exercise-nya ya teman-teman ya, latihannya. Maka kita trial and error ya. Trial and error itu kadang-kadang kita cobakan, wah ternyata nggak terlalu berhasil ya. Lalu kita evaluasi, lalu mudah-mudahan pada penyelenggaraan berikutnya kita jauh lebih baik ya. Terutama lebih bisa menyapa. Jadi pressure point-nya tidak dalam arti ini ya teman-teman. Liturgical correctness. Saya sedang tidak menilai paper kalian berdasarkan ini benar secara liturgi atau tidak ya. Tetapi pertama-tama ini menyapa mereka yang sakit atau tidak. Jadi ini karena ini hasilnya akan berbeda ya teman-teman ya. Yang secara liturgically correct itu kadang-kadang tidak. Yang menyapa kadang-kadang dipertanyakan liturgical correctness-nya ya. Nah, kita latihan terutama kita mau memenangkan ya agar liturgi itu bisa menyapa mereka yang barangkali mengalami diri seringkali jauh ya dari gereja. Karena Anda bisa ke gereja atau punya keterbatasan untuk datang ke gereja. Nah, kita terutama mau memenangkan itu. Maka saya memberikan ruang untuk ini ya, borrowing ya. Borrowing itu pinjem ya. Misalnya pinjem lagu-lagu liturgi atau rohani dari teman-teman Kristen ya. Ya kalau kita nggak pinjem, uang kita nggak punya ya. Kalau kita belum punya ya nggak apa-apa kita pinjem ya. Sambil kita lama-lama menyadari kebutuhan, ayo dong para komponis gereja Katolik ya buat lagu-lagu yang bertemakan orang sakit. Nah nanti korpratnya Widya jangan hanya nyanyi ya, tapi mbak nyiptakan lagu. Ya. Meskipun kalau nyanyi seperti Mbak Putri Ayu keren juga ya, mukjizat itu nyata. Ya, gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya menutup ruang Zoom ini sehingga kalian bisa mengerjakan tugas kalian mulai dengan jam ini ya, teman-teman? Maaf Romo, izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Chelsea atau Mbak Brenda? Brenda Romo. Oh, Brenda. Oke, Mbak Brenda, silahkan. Romo, untuk pra-ekaristi yang dimaksud itu apakah seperti kata pengantar gitu, apa langsung masuk ritus pembuka ya Romo? Oke, pra-ekaristi itu gini teman-teman. Umat kita tuh rajin-rajin loh kalau ke gereja. Mulainya jam 7, seringkali setengah 7 sudah menduduki kursi ya, karena kalau enggak nanti tempat-tempat favoritnya udah dipenuhi oleh umat yang lain. Nah, kita mencoba mengisi waktu tunggu ya. Tentu seringkali umat yang sangat devout ya, sangat saleh ya, itu biasanya punya kebiasaan doa pribadi, ada yang doa rosario. Nah, pra-ekaristi itu bisa kita ambil ini ya Mbak Brenda, misalnya apakah 5 menit atau 10 menit sebelum ekaristi, kita misalnya mau menayangkan sesuatu ya. Misalnya kalau perayaan ekaristi untuk orang sakit itu sudah lumayan populer di gerejamu ya. Misalnya kita menampilkan dokumentasi bulan sebelumnya misalnya ya, atau ekaristi untuk orang sakit sebelumnya. Jadi umat yang hadir di situ ya kita buat dokumentasi, lalu mungkin juga waktu ada apa ya momen Romo dengan para petugas yang lain itu berdoa secara khusus untuk orang sakit. Pokoknya membawa suasana umat untuk memasuki tema itu ya, tema hari ini ya. Nah itu ya, jadi waktu kosong itu boleh kita isi ya, misalnya tergantung ya. Nanti kalian boleh lihat di beberapa tayangan ekaristi orang sakit ya, itu ada macam-macam variasi yang dilakukan oleh keuskupan atau gereja setempat ya.
Nanti kamu lihat kira-kira yang paling menyapa yang apa ya untuk mempersiapkan umat ya, atau mau latihan nyanyi lagu-lagu yang mungkin baru ya, sehingga nanti umat nggak jadi penonton ya di dalam Ekaristi. Macam-macam yang bisa dilakukan. Termasuk nanti apakah kalian mau di dalam teks itu ada doa untuk orang sakit ya. Apakah kalian mau mencantumkan itu juga ya, bersama-sama berdoa di depan Bunda Maria ya, kalau temanya sangat terkait dengan Maria atau keluarga kudus ya, atau di depan Pieta dan seterusnya. Tergantung tema yang kalian angkat ya, Mbak Brenda ya. Karena seringkali termasuk intensi untuk orang sakit ya. Kalau kamu melihat di paroki-paroki itu kadang-kadang ditutup komentarnya ya, karena banyak sekali yang akan mengetik ya, mohon kesembuhan untuk itu. Nah, nanti kalian mempertimbangkan ya, terutama ketika itu diselenggarakan hibrid secara daring dan luring, apakah justru misalnya kita membuka kolom komentar itu ya, jadi kita tahu umat di gereja kita itu sebenarnya kebutuhan dukungan untuk orang sakit seperti apa sih, seberapa banyak sih. Itu sebenarnya bisa ya untuk survei kita ya, kecil-kecilan, jadi tim animasi liturginya. Oh, banyak loh yang apa ya. Dan kadang-kadang kalau dibacakan ketika Ekaristi mulai, kita nggak punya waktu semewah itu ya, Mbak Brenda. Maka seringkali itu juga dijadikan momen, biasanya dilakukan oleh lektor atau lektris ya, sebelum Ekaristi misalnya intensi-intensi itu dibacakan tanpa ada ketergesa-gesaan ya. Jadi kan kita bisa lihat ya, kalau misalnya intensinya 100, mungkin harus mulai 15-20 menit sebelumnya ya. Nah, kalau itu dimasukkan waktu Ekaristi mulai, mungkin kita jadi agak kurang sabar ya. Karena akan mengambil waktu yang panjang sekali. Kira-kira begitu Mbak Brenda. Jadi nanti silahkan lihat di YouTube ya. Ada banyak contoh ya teman-teman, termasuk tahun-tahun yang akan kalian lihat ya. 2019 yang ada di gereja-gereja, mereka ngapain sih? Gimana sih cara mereka menyelenggarakan itu? Atau 2020, 2021, atau yang barusan terjadi ya 2022. Silakan dilihat-lihat ya kekuatan, kelemahannya, lalu kita bisa berkreasi bagaimana. Ini menarik ya teman-teman, terutama ketika banyak kegiatan liturgi itu diupload atau diunggah ke YouTube. Tahun 2018 saja saya mencari soft copy-nya susah banget ya. Jadi saya memberikan kepada kalian tautan di mana teksnya itu di ya model dulu ya. 2019 sampai 2022 itu sudah bisa kita download ya materinya. Tapi sebelumnya ya susah dicarinya. Begitu Mbak Brenda. Terima kasih Romo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi dari pihak kalian. Kalau tidak ada, silahkan menggunakan waktu yang masih tersedia untuk coba lihat-lihat dari tema 2018 sampai 2022, kira-kira tema mana yang kontekstual untuk gereja saya. Ya, jadi nanti tergantung ya, kalian membayangkan kalau misalnya lingkungan, wilayah juga penting ya teman-teman ya. Yang penting kalian tahu kebutuhan umat yang ada di situ, dan selalu ya, tim liturgi itu terutama by request ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan umat apa, lalu kita mendesain teks liturgi yang sesuai dengan kebutuhan umat. Lagu-lagunya juga kita cari, pesannya juga kita cari ya. Dan tidak model mungkin yang kadang-kadang kecenderungannya ya, ketika teks itu sudah tersedia kepada kita adalah one size fits all ya. Kita kadang-kadang mengira ya, yang dikirimkan bersamaan dengan pesan Paus Fransiskus itu selalu dengan mudah nyambung dengan kebutuhan umat. Sometimes it doesn't ya. Seperti kalau kalian beli kaos all size ya. Untuk saya kadang-kadang terlalu ketat ketika saya pakai ya. Atau terlalu gombor ketika kalian pakai ya.
Ya. Kaos semua ukuran itu seringkali kegedean atau kekecilan. Yang pas itu untuk kalian yang memang ya bodinya body goals ya. Seperti diidamkan oleh para bunda di Zoom ini ya. Buat saya yang menonjol di bagian-bagian tertentu ya, kaos all size itu doesn't fit all ya. Kadang-kadang cuman masuk ke pinggang ya, perutnya aja belum masuk tapi sudah habis kaosnya ya. Sudah sampai ujung. Oke, teman-teman, itu maksud kita sehingga kita mencoba mendesain apa ya teks ekaristi untuk orang sakit by request ya. Sesuai temanya apa dulu? Kita carikan lagunya, kita desain doanya, kita coba kreasi ya dalam durasi yang reasonable ya. Dan menurut saya 1 jam akan menjadi ke depan ya sesuatu yang banyak akan diusahakan oleh gereja-gereja. Nah, maka kita mencoba mendesain dalam waktu yang tidak semua orang punya kemewahan ya, bahkan untuk ke gereja dalam periode yang lama. Maka dalam waktu yang seringkali semakin terbatas, kita tetap bisa memberikan liturgi yang bermakna, tidak tergesa-gesa kepada umat. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, selamat bekerja. Minggu depan kita akan ngecek progres kalian. Tidak harus selesai minggu depan ya. Paper ini akan dikumpulkan on time waktu ujian akhir semester ya. Saya tidak akan memberikan perpanjangan atau pengurangan waktu ya. Pada waktu ujian akhir semester hari itu sebelum tengah malam akan dikumpulkan. Maka mari kita mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Oke, good luck dan semoga ada inspirasi buat kalian. Kalau ada pertanyaan, halo siapa Mbak itu? Ya, silahkan kalian posting aja di grup ya, sehingga teman-teman kalian juga dapat mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you all dan selamat sore. Terima kasih Romo. Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.